Bangun ruang sisi datar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menentukan luas permukaan dan juga volume kubus. Perhatikan gambar kubus berikut. Jika kubus ini kita buka, maka akan tampak jaring-jaring kubus seperti pada gambar berikut. Pada pembelajaran sebelumnya, kita mengetahui bahwa semua sisi pada kubus panjangnya sama. Jadi di sini bisa kita misalkan S yang artinya sisi. Dari jaring-jaringnya nampak bahwa bangun datar pembentuk kubus adalah persegi. Dan di sini ada 6 buah persegi. Kita bisa menuliskan L1 sebagai luas 1, L2 sebagai luas 2, dan seterusnya. Untuk menemukan luas permukaan kubus, kita harus menambahkan semua luas bidangnya. Jadi luas permukaan sama dengan luas bidang 1 ditambah luas bidang 2 ditambah luas bidang 3 hingga luas bidang yang ke-6. Kita lihat bahwa bidang 1 merupakan persegi dan luasnya adalah sisi kali sisi. Kemudian ditambah luas bidang 2 berarti ditambah sisi kali sisi dan seterusnya hingga bidang yang ke-6. Sehingga luas permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Kenapa? Karena kubus terdiri dari 6 buah bidang yang setiap bidangnya merupakan persegi, sehingga 6 kali sisi kali sisi. Lanjut ke contoh soal. Faris ingin membungkus sebuah kado berbentuk kubus dengan kertas kado. Jika panjang sisi kotak tersebut adalah 15 cm, berapa luas kertas kado minimal yang dibutuhkan untuk membungkus seluruh permukaan kotak? Nah, ini merupakan salah satu aplikasi dari luas permukaan kubus. Jadi kita bisa menghitung berapa luas kertas yang diperlukan untuk membungkus sebuah kado. Ini hanya salah satu contoh aplikasinya. Kita coba selesaikan soal ini sesuai rumus yang tadi kita peroleh di awal, bahwa luas permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Kita tinggal masukkan saja, berarti 6 kali 15 kali 15. Dan hasilnya adalah 1350 cm persegi. Jadi, luas kertas kado minimal yang dibutuhkan adalah 1350 cm persegi. Lanjut yang berikutnya, volume kubus. Nah, berbeda dengan luas permukaan, volume itu lebih ke isi. Nah, di sini kubus adalah bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Volume atau isi suatu bangun ruang adalah banyaknya kubus satuan yang dapat mengisi penuh bangun ruang tersebut. Sekarang kita coba perhatikan gambar kubus di samping. Ada berapa banyak kubus satuan? Ya, betul. Jawabannya ada 8 kubus satuan. Kita beralih ke gambar kubus berikutnya. Ada berapa banyak satuan kubus? Nah, jika kita lihat dari gambar, ada 27 kubus satuan. Dari gambar tersebut kita peroleh panjangnya ada 2 kubus satuan, lebarnya 2 kubus satuan, dan tingginya juga 2 kubus satuan. Berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Ini total jumlah kubusnya ada 8. Kemudian untuk kubus yang kedua, kita lihat di bagian panjangnya terdapat 3 kubus satuan, kemudian lebar 3 kubus satuan, dan tingginya juga 3 kubus satuan. Sehingga 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Nah, berdasarkan pengamatan tadi, kita peroleh bahwa volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Lanjut ke contoh soal.
Sebuah tempat penyimpanan berbentuk kubus memiliki volume 512 cm kubik. Tentukan panjang sisi tempat tersebut. Nah, kalau misalkan di contoh sebelumnya itu sisinya ada, kita disuruh cari luas permukaannya. Nah, di sini volumenya sudah ada, kita disuruh mencari panjang sisinya. Kita tinggal masukkan saja volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi sama dengan 512. Berarti sisi pangkat 3 sama dengan 512. Nah, sisinya berarti akar pangkat 3 dari 512. Jadi kita cari bilangan berapa kali berapa yang hasilnya 512. Dan diperoleh sisinya sama dengan 8 cm. Jadi panjang sisi kotak penyimpanan tersebut adalah 8 cm. Kerangka kubus. Kerangka adalah struktur rangkaian dari sisi-sisi atau rusuk bangun ruang yang membentuk bangun ruang tersebut. Seperti jika kamu menyusun kubus atau balok menggunakan kawat atau strip es krim. Jadi kita bisa bedakan ya, kalau luas permukaan ibarat kita akan membungkus sebuah benda, itu luas permukaan. Kemudian kalau volume isinya. Dan yang ini adalah kerangka, berarti kerangka itu jika kita mau buat bangun ruang itu menggunakan kawat, jadi hanya kerangkanya saja atau rusuk-rusuknya saja. Kubus memiliki 12 buah rusuk dan semua panjang rusuknya sama, yaitu S, sehingga untuk menentukan panjang kerangka kubus kita tinggal mengalikan 12 dikali panjang sisinya. Kenapa 12? Karena kubus memiliki 12 rusuk. Dan semua sisi panjang sisinya sama, berarti kita tinggal kalikan dengan sisinya. Sehingga panjang kerangka kubus sama dengan 12 kali S atau sisi. Lanjut ke contoh soal. Sebuah miniatur kerangka kubus akan dibuat dari kawat dengan panjang sisi 10 cm. Berapa total panjang kawat yang dibutuhkan? Berarti kita tinggal kalikan saja 12 kali 10 sama dengan 120 cm.